Instagram kita hari ini dipandu oleh saya Baby. Nah, seperti biasa nih, sembari kita live bersama, nanti akan ada sesi tanya jawab sama acara berlangsung. Untuk Smart Bakers yang ada di rumah, siapin pertanyaan terbaik kamu dan langsung tulis aja di kolom komentar. Karena nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Filma. Jadi stay tune terus sampai akhir ya. Nah, di sini sudah ada Chef Koko Hidayat bersama saya nih. Hai Chef, apa kabar hari ini? Halo Baby, halo selamat siang Smart Baker, apa kabar? Oke, baik juga ya Chef ya. Yeah. Nah Chef, sebelum kita mulai nih mungkin ada Smart Bakers yang baru join, boleh diinfoin lagi Chef resep hari ini dan menggunakan produk apa aja hari ini? Baby dan Smart Baker, jadi kali ini kita akan membuat banana nougat layer cake yang menggunakan Filma Prestige Margarin. Kenapa harus pakai Filma Prestige Margarin Chef? Ya, Filma Prestige Margarin adalah butter blend margarin yang mengandung aroma butter yang unik. Nah, setelah itu nanti kremnya kita menggunakan Filma Baker Cream Fat. Itu lemak nabati, cocok untuk butter cream yang ada aroma vanilanya. Jadi emang produk Filma ini cocok untuk pembuatan aneka roti dan kue ya Chef ya. Betul, Jadi pas banget untuk resep hari ini. Betul. Oke, nah sebelum kita mulai acaranya, aku mau infoin dulu ke Smart Bakers yang ada di rumah. Untuk resep secara detail, kalian bisa lihat di Instagram @smartplusprof. Nanti ada di Instagram feed-nya. Nah, untuk pembelian produk Filma juga sama di Instagram tersebut. Tinggal klik link yang ada di bio Instagram @smartplusprof. Nanti kalian langsung terhubung oleh tim sales kami. Jangan lupa untuk pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar dan stay tune terus sampai akhir karena nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah spesial dari Filma. Oke Chef, boleh kita mulai ya Chef ya? Ya, jadi kita mulai ya Baby dan Smart Baker. Jadi bahan-bahannya ini resep tadi Baby kan sudah bilang bahwa jadi Smart Baker bisa lihat di IG-nya smartpluspro.com. Nah, di sini bahan-bahan untuk banana nougat layer cake. Kita menggunakan telurnya saya sudah gabung ya, 10 butir kuning telur, 4 butir putih telur. Ya, biasanya saya suka bilang kalau putih telur itu ditimbang itu 30 gram dan kuningnya itu 20 gram. Jadi kalau ini 10 kuning kita kurang lebih 200 gram dan 4 butir putih telurnya 120 gram. Dan 100 gram kita pakai gula pasir. Nah, setelah itu gula palem atau gula merah. Nah, setelah itu kita pakai 15 gram cake emulsifier. Nah, setelah itu kita pakai bahan B-nya 175 gram terigu protein sedang atau protein rendah. Nah, 25 gram susu bubuk. Nah, di sini yang paling penting adalah kita pakai gunakan 150 gram Filma Prestige Margarin dan 200 gram pisang Ambon. Nanti kita kocok hasilnya seperti ini. Oke, ini udah jadi satu ya Chef ya. Filma Prestige Margarin yang dikocok dengan pisang Ambon yang dihaluskan pakai garpu. Ya. Nah, ini nanti untuk butter creamnya kita siapkan juga sama. Filma Baker Cream Fat, Filma Prestige Margarin, selai kacang atau pindekas dan gula halus. Tidak mau pakai gula halus, pakai susu kental manis bisa juga. Oh, bisa juga ya Chef ya. Silakan Chef, dilanjut. Ya, jadi ini kita kocok ya Smart Baker. Yang pertama kita kocok dahulu adalah kuning telur, putih telur kita masukkan di dalam bowl stainless. Setelah itu gula palem atau palm sugar. Ya. Tergabung gula pasir. Ya. Setelah itu kita pakai ini cake emulsifier. Ya, cake emulsifiernya. Nah, jadi jadi satu semua ya Chef jadi ya? semua, betul. Nah, kita bikinkan dulu ininya, wadah-wadahnya. Nah, kita kocok sampai mengembang dan berjejak. Berjejak? Ya. Jejaknya seperti apa Chef? Nanti ada bekas guratan mixer dari kocokannya ini. Oh gitu. Adonannya ya. Oke. Nah, di sini mungkin berapa menit? Ini tergantung dari mixer. Kan ini kan pakai saya mixer portable. Mungkin 5-6 menit. Tapi kalau pakai hand mixer, kita pakai baskom yang stainless, mungkin bisa jadi itu hanya bisa sampai 8-10 menit. Jadi tergantung. Ya. Nah, ini kecepatannya berapa Chef? Sedang dulu, baru kecepatan tinggi boleh. Supaya gitu. Oke. Selanjutnya kita siapin apa Chef? Nah, di sini terigu dan susu bubuknya kita campur jadi satu. Ini saya sudah ayak ya. Sudah di ini ya? Ayak, betul. Ya, Chef, saring ya. Oke. Jadi walaupun dia bentuknya bubuk tetap disaring lagi ya Chef Koko ya? Betul. Jadi sini terigu dan susu bubuknya harus diayak. Kenapa apa? Karena supaya tidak ada mungkin kutu atau kotoran ya. Iya betul. Nah, ini kita lihat dulu sampai mengembang dan kental. Sampai ada bekas jejak dari kocokan mixernya. Oke. Ya.
Berarti kurang lebih 5 menit ya chef ya? Kurang lebih karena tiap mixer berbeda. Beda-beda. Ya, ada yang mungkin 5 menit sudah mengembang kental. Kalau pakai hand mixer mungkin bisa jadi 8 menit, berbeda. Yang penting sampai dia berjejak. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kenapa saya campur gula antara gula palem dan gula pasir? Nah, saya pernah coba bikin cake, kalau full gula palem itu cake-nya mengembangnya nggak maksimal. Oh, gitu. Jadi harus dicampur. Jadi harus ada mau 50% gula pasir atau 30% gula pasir. Jadi supaya nanti volumenya cake-nya bagus. Oh gitu. Ya. Jadi memang harus dicampur ya chef ya? Dicampur betul. Nah, ini udah mulai mengembang. Lihat, ini paling 3 menitan ya. Baru 3 menit ya? Ya. Kita lihat sini. Tuh ada bekas guratan mixernya ya. Iya benar, ada Ya. bekas-bekasnya ya chef ya? Ya, nah ini kalau terlalu kencang kita bisa sedang. Nah, dia biar mengembangnya lebih perlahan. Oke. Berarti ini udah hampir 5 menit ya? Ya, 5 menit. Nanti kita angkat atau kita masukkan tepungnya dulu bisa. Oh, Ya, gitu. tepung terigunya kita bisa kocok dengan kurang lebih pakai mixer sedang atau rendah 1 menit. Ya, Oh sebentar aja ya chef bentar ya? saja, betul. Oke. Wah itu udah mulai mengembang ya? Ya, betul. Nah, di sini. Nah, ini udah mulai mengembang kental. Kita siapkan terigu dan susu bubuknya. Oke. Terigunya protein sedang atau protein rendah. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini udah mulai. Biasanya sih kalau pakai mixer portable ini kurang lebih 5 menit. Kalau pakai hand mixer di baskom stainless biasanya 8 sampai 10 menit. Lebih lama ya chef ya? Ya, karena ruas ininya lebih luas Lebih luas. bowlnya. Ya. Oke. Tadi terigunya yang protein sedang atau rendah ya chef ya? Rendah atau sedang. Oke. Tapi mungkin ada efeknya kalau pakai tepung protein tinggi, tidak ada efek karena itu kan efeknya nanti kicknya lebih membalas ya. Oh gitu. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, di sini lihat ada bekas guratan mixernya ya. Iya, iya. Jejak betul, berjejak. betul. Nah, kita speed rendah. Kita masukkan terigu sedikit demi sedikit. Oh tetap sambil diaduk ya chef Ya, ya? jangan banyak-banyak nanti dia berdebu keluar ya terigunya. Iya, oke. Pelan-pelan. Aha. Ya. Wow. Pelan-pelan ya di sini tuh sampai merata. Biasanya kurang lebih 1 menit. 1 menit. Mau sampai 2 menit boleh nggak? Boleh sama. Oke. Ini kecepatannya kecil ya chef? Ya rendah. Kalau nanti kecepatan tinggi takutnya Muncat. tepungnya keluar muncat ya. Iya betul-betul. Ini kita masukkan pelan-pelan. Oke. Jadi lebih kental ya chef ya? Lebih kental ya. Nah, di sini nanti kita pindahkan ke wadah. Jadi kalau misalnya Smart Baker bikin cake-nya cukup banyak, nanti mixernya kita pakai berulang kali selama tidak ada margarin, dikocokkannya bisa pakai. Dipakai Ya, lagi. betul. Oke. Jadi kita pindahkan ke baskom yang lebih besar. Oke. Jadi Ini. untuk wadahnya kalau belum kena margarin itu masih bisa dipakai lagi ya chef ya? Betul. Oke. Ini udah, kita boleh kecepatan sedang, tadi kan rendah. Tuh. Nggak usah lama-lama berarti Ya, chef 1 menit. Nah, ini udah ya. Tuh. Lembut banget ya? Ya, no, kental ya. Nah, ini kita pindahkan supaya praktis. Saya pakai sarung tangan supaya nanti lebih nggak belepotan. Ya. Betul. Teksturnya juga bagus banget ya chef ya? Ya, betul. Nah, di sini kita rapikan. Oke. Nah, di sini kalau pakai gula pasir Smart Baker hasil adonannya lebih mengembang kental. Tapi kalau pakai gula palem biasanya volumenya tidak begitu mengembangnya bagus. Oh gitu ya. Jadi Ya. gula juga mempengaruhi ya chef Pengaruh ya? betul ya baby ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Wow. Terlihat adonannya juga lembut banget ya Smart Bakers ya? Betul. Nah, di sini adonannya sudah mengembang kental, kita pindahkan ke baskom yang lebih besar. Oke. Wow. Tuh, kental ya. Mungkin Smart Baker pengen kok cake emulsifiernya boleh nggak dikurangi 10 gram? Boleh. Jadi pakainya lebih sedikit tidak masalah. Cuma memang nanti beda kentalnya. Oke. Wow. Enak banget lihatnya ya chef ya? Ya, Kayak langsung pengen nyolek gitu ya? kalau betul. Mengembang kental. Nah, di sini kita sisihkan dulu. Nah, di sini kocokan Vilma Prestige margarin dengan pisang Ambon. Nah, kenapa harus pakai pisang Ambon? Supaya nanti cake pisangnya itu lebih wangi. Oke. Ya, kita campur dulu. Berarti sebenarnya pakai pisang lain boleh ya chef ya? Biasa pisang raja, tapi pisang barangan. Tapi biasanya yang paling enak tuh memang pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya, lebih Oke. wangi. Wow.
Sini kita aduk rata. Nah di sini aduknya ini masukkan kocokan pisang Ambon dan Vilma Prestige margarinnya nggak boleh di mixer. Nanti adonannya akan encer. Oh, nggak boleh di mixer? Ya, jadi harus diaduk dengan sistem folding seperti ini. Ya, tuh folding ke atas ke bawah. Tipsnya ngaduknya gitu ya, Chef? Ya, folding sistemnya. Oke. Nah, kita aduk Langsung lagi. blendnya. Nah, Wow. folding atas bawah tuh udah mulai kelihatan merata. Jadi kalau di mixer nanti malah adonannya akan cair. Oh gitu. Betul. Oke. Tuh, dilihat bawahnya. Makanya gunakan spatulanya yang praktis ya, yang mudah lentur jadinya. Iya, betul-betul. Wanginya enak banget loh, Chef. Iya, ini pisang Ambon tuh wanginya alami, jadi nggak usah pakai esen ya. Wanginya enak banget. Tuh, jadinya ini kan. Nah, sudah, baru kita timbang ya. Ditimbang. Ini wanginya enak, Timbang. teksturnya juga bagus. Pasti karena Vilma ya, Chef, ini ya? Ya, kita menggunakan Prestige Vilma ya? Prestige margarin yang ada kandungan butternya. Betul banget. Nah, di sini kita timbang. Oke. Padahal udah pakai masker double ini, masih Masker kecium double. wanginya enak sekali. Nah, Smart Baker di sini satu resep ini jadi loyang bulat 22 cm, tingginya 3 atau 4 boleh. Oke. Jadi 3 loyang. Jadi 3 loyang ya, Chef ya? Dipoles dengan Vilma Prestige margarin boleh atau dipoles dengan Vilma Baker Cream Fat shortening. Oke, Ya. oke. Nah, di sini kita timbang. Aha. Biasanya kurang lebih adonan per loyang ini kurang lebih 360 gram. 360 Ya. gram. Kita timbang. 360. Ya, 360. Kita coba dulu. Nah, kurang lebih ya. Jadi nanti kita nanti timbang Oke, berarti, tiga-tiganya dulu baru ketahuan berapanya. berarti hasilnya juga banyak ya, Chef ya? Ya, tinggi hasilnya. Oke. Nah, ini kita timbang lagi. Wow. Teksturnya bagus banget ya, Chef ya? Ya, adonannya lebih kalau pakai cake emulsifier ini lebih stabil. Oh, ini tadi yang tadi kebanyakan. Kita bisa ambil sedikit. Iya benar. Berbagi ya, Chef ya? Ya. Kita ambil sedikit, ratakan dulu. Oke. 360 ya, Chef ya? 360 ya. Jadi Smart Baker satu loyang ini kurang lebih 360. Ya. Tadi ukuran loyangnya berapa, Chef? 22. 22. Ya. Tingginya 3 cm atau 4 cm 3 boleh. cm. Ya. Oke. Sudah, kita singkirkan dulu. Wow. Jadinya gini bagus banget ya. Smart Baker ini kan kita menggunakan cake emulsifier. Misalnya, aduh saya nggak bisa panggang 3 loyang. Hanya satu loyang bisa nggak bertahan? Bisa. Selama menggunakan cake emulsifier, adonan ini biasa bertahan sampai 8 sampai 10 jam. Oh. Ya, yang penting jangan taruh dekat ovennya. Oke. Ya, ini kita panggang. Nah, misalnya saya mau ketuk dulu sebentar. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Nah, nanti kita panggang di sini ya, di ovennya. Kita coba panggang. Nah, nanti hasilnya saya udah bikin yang udah jadi juga ada. Ya, kita panggang ya. Oke. Ya. Berapa lama tuh, Chef? Biasanya panggang ovennya 25 sampai 30 menit. Oke, Ya. dengan suhu 180. 180. Ya. Oke. Nah, kita udah ada yang udah jadinya ya, Chef ya? Ya, betul. Sambil Oke. menunggu, mungkin ada pertanyaan dulu apa Betul, sebelum Chef. kita bikin buttercream ya? Ya, ini ada pertanyaan udah banyak yang masuk Ya. dari @dapur-dapur. Ya. Ini pertanyaannya, Chef, apakah pisang Ambon dan mentega cair dimasukkan secara bergantian pada saat terakhir? Kita menggunakan margarin yang Vilma Prestige-nya dikocok. Jadi kalau bikin cake ini nggak boleh margarinnya Vilma Prestige-nya dilelehkan, tapi dikocok dengan pisang Ambon. Oke. Ya, sesuai di resep kan ada pisang Ambon dicampur dengan Vilma Prestige, tapi dikocok kurang lebih 5 menit sampai tercampur merata. Yang tadi saya demokan itu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari orang yang sama. Ya. Chef, apakah mentega cair bisa diganti dengan kombinasi antara setengah bagian yogurt atau sour cream? Nggak bisa. Kalau di sini resepnya memang harus Vilma Prestige margarin dengan pisang Ambonnya. Oh, gitu. Ya. Jadi memang harus pakai Kalau itu ya, pakai Chef? yogurt itu biasa untuk cake yang cake pisang yang lebih berat, heavy dough ya biasanya. Oke, nah ini ada dari @hanian_susetyo. Ya. Untuk pisang bisa menggunakan jenis pisang apa aja, Chef? Yang tadi. Pisangnya kita bungkus di sini kan pakai pisang Ambon, mau pisang raja bisa, pisang raja bulungan juga bisa, raja bulu raja bulu ya. Jadi setelah itu kita pakai pisang barangan maksudnya. Barangan Ya, juga bisa juga ya. ya.
Tapi memang paling bagus pisang Ambon. Pisang Ambon. Ya. Oke. Dari orang yang sama juga masih bertanya, apakah diperbolehkan mengganti Vilma Prestige dengan Vilma margarin biasa? Kalau pakai Vilma margarin biasa bisa, cuma nanti aromanya tidak sewangi Vilma Prestige karena Vilma Prestige margarin ada kandungan butternya. Oke, wanginya Ya. lebih enak ya chef Lebih ya. enak, betul. Oke, ada lagi dari @almira_faira, untuk bahan C, apakah margarinnya dikocok sampai mengembang dulu baru pisang masuk? Apa kocok bersamaan? Bersamaan. Jadi Vilma Prestige margarin dengan pisang yang kita pakai garpu, kita haluskan, kita kocok kurang lebih 5 menit. Jadi jangan Vilma Prestige kocok dulu baru masuk Vilmanya, jangan. Oke. Vilma margarinnya dulu. Baru masuk pisang, jangan. Jadi harus bersamaan Vilma Prestige margarin dengan pisang Ambonnya. Oke, barengan ya chef ya. Ya. Nah ini dari @permana_m204. Bagaimana cara memilih pisang yang bagus untuk membuat resep ini chef? Biasa pisang itu kita pilih pisangnya yang udah matang ya, pisang Ambon itu atau pisang Raja Bulu itu yang matang, yang sudah agak bonyok, jadi lebih wangi. Jadi bukannya bonyok tapi bau, jangan, tapi pisang yang udah matang benar matang. Jadi biasa banyak bintik-bintik Iya, ya. biasanya ada yang bonyoknya Bintik-bintik dikit ya. hitamnya. Iya, betul, itu yang hasilnya wangi. Oke. Ya. Nah ini ada, wah banyak nih pertanyaan nih chef. Dari @arvilavidia. Ya. Mengapa menggunakan perbandingan 5:2 putih dengan kuning telur? Di sini kan putih telurnya pakai cuma 4. Ini komposisinya supaya nanti cake pisangnya itu mengembang tapi hasilnya lembut. Oh, supaya mengembang ya. Kalau pakai banyak kuning telur nanti cake-nya lebih padat. Ya, atau pakai telur semua utuh, nanti cake-nya lebih harus penggunaan margarin dan terigunya kurang. Oh gitu. Ya, jadi harus memang ini resep yang sudah saya coba 2-3 kali, hasilnya pas seperti ini. Ya. Jadi memang harus beda-beda ya chef Beda-beda, ya betul. untuk hasilnya ya. Nah ini ada gula palm bisa diganti gula putih nggak chef? Jadi nggak pakai gula palm? Bisa. Jadi kalau nama cake pisang itu biasa identik dengan ada gula pasir dan gula palem. Tapi kalau pakai gula pasir semua, nanti dia hasilnya apa? Tetap warnanya tidak ada kayak warna coklatnya. Oh gitu. Iya, jadi tetap lebih warnanya ya kuning, ada serat dari pisangnya. Oh jadi mempengaruhinya ke warna ya Warna, chef ya? betul, ya. Oke. Ada lagi nih, jika menggunakan gula diabetes, apakah mempengaruhi tinggi cake? Pengaruh, karena gula diabetes itu kan digunakannya 50% dari jumlah yang kita di resep. Pasti volumenya akan berkurang. Makanya di sini resep yang asli ini pakai gula pasir dan gula palem dirubah dengan gula diabetes, pasti hasilnya akan berbeda. Oke, Ya. sangat mempengaruhi juga ya chef Betul, nanti ya. ya. Nah ini susu bubuk apa bisa diganti dengan susu kental manis? Tidak bisa, susu bubuk, bentuknya kan bubuk, diganti dengan susu kental manis itu kan manis gula, jadi nggak bisa. Oke. Susu bubuk tetap susu bubuk, mau pakai boleh, mau tidak pakai tidak masalah. Ya. Oke, nah ini dari orang yang sama masih ya. Ya. Dari, kalau pakai otang bisa, cara pakainya bagaimana chef Eh, tekniknya? oven tangkring bisa. Otang itu kita harus sesuaikan sendiri ya. Jadi maaf Bu ya, jadi kita bukan tukang oven. Jadi otang itu oven kita yang kita gunakan itu kita harus tahu suhunya. Oke. Tapi saran dari saya itu kalau otang itu kita kan ada 2 rak. Kita manggang cake itu jangan langsung 2 loyang, tapi bawahnya dulu tadi taruh loyang 1 loyang. Setelah dia 20 menit itu kita naikkan ke atas, loyang kedua kita masuk. Jadi oven otang atau oven gas kita harus tahu sendiri gimana cara pemakaiannya. Jenis otangnya Iya, ya chef betul. ya. Karena kita chef ini nggak mungkin pelajari satu-satu semua. Jadi otang seperti ini, oven listrik jadi nggak. Jadi memang harus kita sendiri yang lebih tahu. Oke, Ya. oke. Lagi nih chef, dari orang yang sama, cara cake tidak beraroma amis telur karena ngocoknya apa gimana chef? Iya, jadi telur itu kita gunakan telur yang segar. Jadi bisa keluar dari kulkas atau yang baru beli. Kita lihat telur itu ketika dipecahkan, kuningnya masih utuh dan putihnya pun tidak cair. Nah, supaya tidak bau amis telur, kita bisa tambahkan sedikit vanila pasta. Oh bisa Vanila, juga? iya bisa. Oke. Kita pakai setengah sendok teh bisa. Oke, nah ini ada lagi. Ya. Speednya berapa chef tadi mungkin yang pas ngocoknya? Speednya pertama kecepatan misalnya di sini ada sampai 8. Pertama misalnya kita pakai speednya ini pakai yang 4 dulu, baru nanti 6 atau 8 bisa. Jadi kecepatan lebih tinggi. Jadi pelan dulu supaya kick emulsifiernya larut, baru kecepatan sedang atau tinggi supaya dia mengembang kental. Oke. Satu lagi ya chef ya, Ya. dari @arvilavidia. Ya. Saya kok kalau buat kue sering turun ya pasti tambah terigu. Nah itu kenapa chef? Itu berarti overmixing. Jadi smart baker kalau kita kocok kayak kuning telur, putih telur, gula, kick emulsifier atau biasa disebut
dengan kayak merek SP, Ovalet itu produknya ya. Itu ngocoknya nggak boleh over mixing. Kalau over mixing itu dia kan nangkap udara sudah banyak, ketika masuk terigu dia akan pasti kempes. Kempes sedikit tuh udah pasti ada, cuman tidak boleh kempes terlalu banyak. Ya. Jadi over mixing ya? Over mixing itu. Ya. Boleh dilanjutkan lagi chef? Ya Smart Baker kita buat bikin buttercream-nya. Di sini buttercream-nya kita lihat buttercream kacang. Nah di sini kita lihat 100 gram Vilma Prestige margarin, 50 gram Vilma Baker cream fat. Ini yang lemak nabati untuk bikin buttercream yang ada aroma vanilanya. Setelah itu 50 gram selai kacang dan 100 gram gula halus, atau mau pakai susu kental manis boleh nggak? Boleh. Kenapa saya pakai gula halus? Supaya apa? Nanti supaya dibentuknya itu buttercreamnya lebih kokoh. Cuman bedanya nanti akan lebih buttercreamnya agak lebih kasar sedikit karena ada gula tepung. Ya, Atau pakai icing sugar bisa juga. Ya kita kocok dahulu. Ya. Berarti boleh dua-duanya ya chef ya? Salah satu boleh ya chef? Ya. Nah ini kita sedang kita kocok dulu. bahan Vilma Baker cream fat, lemak nabatinya. Setelah itu Vilma Prestige margarin. Ya. Nah ini selai kacangnya atau pindekas, supaya rasanya nanti lebih enak. Nah di sini gula tepung. Tidak mau gula tepung boleh ganti dengan susu kental manis atau gula cair. Nah kita aduk dulu. Tapi ukurannya gimana chef? Kalau sama, pakai? jumlahnya sama. Ya, cuman kalau pakai susu kental manis, dia adonan buttercreamnya akan lebih lembek. Ya. Nah, ini kita aduk dulu supaya jangan berdebu ya. Ya, Dulu pelan-pelan. Baru nanti kita mixer. Nah, karena ini kan gulanya juga ada yang berinjil. Gula yang asli itu memang ada bentuk putiran seperti ini. Gak apa-apa, kita ratakan dulu. Tapi tadi gulanya disaring dulu nggak chef? Udah saring, tapi namanya gula tepung yang benar-benar itu kan kadang-kadang suka kena hawa dingin dia tetap bergumpal. Bergumpal. Tetap berarti semua bahan bubuk tuh disaring dulu ya chef saring dulu. Takutnya kan nanti ada terjadi gumpalan, khususnya susu bubuk. Kalau ini kan gula halus ya. Nah, di sini. Wow, wanginya enak banget. Nah, kita kocok. Berapa menit? Nah ini sampai kurang lebih biasanya 3-5 menit. Tapi kalau sedikit biasanya 3 menit sudah cukup ya. 3 menit aja ya. Bentar, kita colokkan dulu. Nah sambil proses mixer aku mau ingetin juga Smart Bakers yang ada di rumah. Untuk resep secara detail kalian bisa lihat di Instagram @smartplusprof di Instagram feed-nya. Untuk pembelian produk sama di Instagram tersebut tinggal klik link yang ada di bio-nya. 3 menit ya chef ya? 3 menit. Sampai teksturnya seperti apa? Iya, lebih agak memutih. Sampai memutih ya. Wow. Ini wangi banget karena pakai produk Vilma Prestige margarin. Iya, betul. Nah, ini sini sudah tercampur merata. Nah, kita lembut banget. Iya. Nah di sini nanti kita buat teng-teng kacangnya ya sambil nunggu ya, kan masih banyak waktu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya chef ya? Ya boleh, tanya jawab dulu boleh. Nah ini ada pertanyaan dari Monica_Lydia. Chef mau tanya, sekarang kan ada oven fryer. Apakah oven fryer direkomendasikan untuk memanggang kue? Atau sebaiknya pakai oven biasa aja? Makasih. Kalau saya bilang oven fryer itu bisa, cuman memang biasanya lebih bagus kayak bikin kue kering, pastry itu lebih bagus. Oh gitu. Ya, tapi kadang-kadang memang lebih oven biasa. Air fryer bisa, cuman memang kadang-kadang kita harus setel sendiri sampai itu temperaturnya tepat. Jadi balik lagi ke jenis ovennya ya chef ovennya, ya? Betul. Ada lagi dari @lis140. Chef, apakah bisa skip emulsifier dan diganti dengan menambah jumlah kuning telur agar cake tetap lembut? Itu resep untuk resep kayak lapis Surabaya, tapi kalau di sini cake pisang ini kita nggak bisa rubah resepnya tambah kuning telur, nanti akan hasilnya berbeda. Ya, jadi di sini saya bilang kalau mau cake emulsifier di skip bisa, cuman memang nanti waktu pengadukannya harus lebih ekstra hati-hati, dan kalau tanpa cake emulsifier cake setelah dituang ke loyang itu harus segera dipanggang. Jadi nggak bisa tunggu 8-10 jam, nggak bisa. Gitu. Nanti ada lagi dari Lee_sweetcake. Chef, kalau Vilma Prestige cocok untuk jenis semua cake? Atau untuk yang lain juga bisa? Bisa. Jadi Vilma Prestige ini cocok untuk kayak bikin cake, lapis Surabaya, udah gitu bolu gulung, bikin roti manis, kue kering, atau mungkin masakan kayak ayam goreng mentega bisa juga. Ya.
Nah ini ada dari Tanti_is_Davia. Chef, kalau cake ada yang bantet karena apa ya Chef? Cake bantet itu pertama mungkin proses pengocokannya adonan kurang mengental atau pemasukan margarin cairnya diaduknya kurang merata sehingga dia akan turun ke bawah. Jadi kadang-kadang ada yang pikir oh kita tuangkan margarinnya nanti di mixer saja, itu kan praktis. Tapi itu memang percampurannya kurang merata, jadi nanti akan turun sebagian ke bawah. Oh gitu. Jadi tetap harus diaduk dengan spatula. Dengan spatula ya, manual betul. juga ya Chef Betul. ya. Ini dari Ayu Tiara, panggangnya tadi atas bawah atau bawah aja Chef? Oven, kalau saya di sini pakai ada apinya atas bawah, bawah dulu. Tapi oven itu yang tadi saya bilang harus disesuaikan dengan oven yang ada. Bisa pakai oven gas, pakai ini dulu api bawah dulu, boleh nggak? Boleh, bisa. Ya. Oke. Jadi pakai bawah dulu kalau yang pakai gas ya Chef ya? Ya, Nanti pakai baru gas. pindah ke atas. Jadi ya bisa pakai api atas. Jadi biasanya kalau saya biasa pakai panggang oven gas, itu biasanya pakai api bawah dulu, baru nanti rak di bawah dulu, baru naikin rak ke atas. Kalau pakai api atas kadang-kadang suka kepanasan, gosong dia. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Yayu Pras_Sutejo. Ya. Ini kuenya tipe sponge cake atau butter cake? Sponge cake. Jadi Smart Baker di sini ya, kalau cake-nya banyak kuning telur, nah itu biasanya disebut sponge cake. Tapi kalau butter cake itu kan sistemnya yang margarin, gula dikocok. Misalnya Velma Precis margarin, dikocok dengan gula, itu namanya butter cake. Jadi ketahuan dari resep, ini spon apa itu ketahuan dari jumlah telurnya dan sistem proses pengocokannya. Oh gitu, dari jumlah telur, kuning telurnya ya Chef ya? Ya, kuning telur banyak berarti itu sponge cake. Tapi kalau kuning telurnya sedikit, margarin dan gula dulu dikocok, nah itu biasanya tipe pound cake. Oke, tapi sebenarnya dari tekstur juga udah kelihatan nggak Chef? Kelihatan, ya. Kalau namanya sponge cake akan lebih lembut, kalau yang pound cake itu akan lebih padat kayak bikin kayak marmer cake zaman dulu, ya. Oh gitu, oke. Nah ini juga ada dari Setiawati Leni. Kalau pakai glukos boleh nggak Chef? Apakah Nggak bisa, Bu. gramasinya Jadi di sama? sini resep ini nggak bisa nanti gulanya dikurangin pakai apa. Jadi resepnya sudah baku. Jadi nggak bisa, misalnya gula pasir dengan gula palem masih bisa, gula palem enggak pakai gula pasir. Tapi kalau diganti glukos, buat apa gitu? Fungsinya kan nggak ada. Jadi gula pasir ya gula pasir. Jadi nggak bisa diganti glukos atau fruktos, nanti pengembangannya kurang maksimal. Oke, hasilnya beda ya Chef ya? Beda, betul. Nah ini dari Delieng 14, Ya. apa itu Baker Cream Fat? Ya, di sini Vilma Baker Cream Fat adalah lemak putih atau lemak nabati, shortening. Nah, di sini namanya lemak nabati atau Baker's Fat itu ada emulsifier. Nah, fungsinya emulsi itu supaya nanti kalau bikin buttercream kan pakai air gula, pakai susu kental manis supaya nanti mengikat antara lemak dan cairan. Oke. Ya, nah di sini Baker's Fat ini tidak ada kadar air, cuman di sini ada aroma vanila. Oh gitu. Ya. Jadi wajib pakai ya Chef ya? Ya, mungkin pakai betul. Oke, nah ini ada lagi dari @arvilavidia. Ya. Chef, ini kalau dijual berapa Chef? Kalau dijual, saya sudah total ini dengan buttercream ini modal dasarnya sekitar 85.000. Jadi biasa dijual ya kita jual berapa? 150.000 sampai atau 200.000. Oke. Karena di sini kan yang mahal kan pasti apanya? Biasanya dari pindekasnya atau kacangnya. Ya, sekarang kacang tanah tuh harganya tidak semurah dulu ya. Jadi harganya. Jadi sekitar dijual 150. Tapi kalau pakai misalnya Vilma Prestige ya 150.000 karena modalnya cuma 85.000. Ya. Oke. Modalnya nggak terlalu mahal ya Chef ya? Betul. Oke. Ini juga ada dari Lia Dotyang. Ya. Perbandingan gula dan air untuk membuat gula cair berapa Chef perbandingannya? Gula cair bisa. Jadi kalau biasa 500 gram gula cair, gula pasir, gula cair ya. 500 gram gula pasir, airnya sekitar pakai 150 sampai 200. Oke. Tapi kalau menurut saya gula cairnya kita beli ya praktis. Jadi nggak usah masak boros gas. Jadi tinggal beli merek ada di botol, ada langsung gula cair. Oh udah ada ya. Jadi nggak usah repot-repot bikin lagi Betul, ya Chef. ya. Dan juga sama dari Arvilavidia. Chef, Ya. kalau adonan udah overmix, apakah masih bisa diperbaiki? Nggak bisa. nggak bisa? Adonan sudah over mixing, Aha. nggak bisa diakalin apa-apa, nggak bisa. Itu karena udah menangkap udara banyak, hasilnya akan pori-porinya besar. Jadi walaupun dipaksa juga nanti hasilnya jelek ya Jelek, Chef ya? betul, ya, tidak bisa, betul. Oke, selanjutnya Chef boleh Ya. lanjutkan lagi? Nah ini selanjutnya nanti buttercream ini, nah kita bikin tank-tank kacangnya dulu sambil Oke. menunggu nanti cake-nya ya. Aha, aha. Nah Tank kita di sini kacang. menunggu cake-nya towing dulu. Oke. Nah di sini Smart Baker kita buat bikin tank-tank. Nah bahan-bahannya, Bahannya apa aja tuh Chef? nah di sini ada. Di sini kita gunakan gula pasir di resep ini 100 gram. 100 gram. Ya. Oke. Setelah itu pakai Vilma Prestige-nya 10 gram dan 125 gram kacang tanah yang dicincang kasar, beli jadi udah ada, atau mau
bentuk utuh-utuh nanti dicincang kasar juga bisa. Oke. Ya. Ini gula pasir dan kacang ya chef ya? Ya, betul. Harus dipotong-potong kasar ya chef ya? Ya, bisa jadi jadi bisa juga ini kan yang udah beli jadi. Aha. Ya, kacang tanah cincang. Kalau saya biasa pakai kacang tanah utuh juga bisa. Jadi nanti hasilnya agak gede-gede ini seperti ini. Tapi nanti tinggal di tinggal cincang. cincang lagi Memang ya. lebih repot, lebih mudah yang udah jadi. kacangnya cincang, betul. Oke. Ya. Nah di sini caranya kita panaskan dulu gula pasir sampai membuat karamel. Oke. Ingat apinya tidak boleh terlalu panas. Oh, rendah ya chef ya? Nah betul. Harus diaduk-aduk juga nggak chef? Jangan. Jadi kita Dingin aja? ya ratakan dulu. Biasanya tengahnya dulu yang mulai meleleh. Oh gitu. Ya. Jadi nggak usah diaduk-aduk ya? Nggak usah. Oh. Nah di sini ada juga yang biasa pakai bikin teng-teng itu ada pakai air, boleh nggak? Kalau saran saya jangan, karena kalau pakai air di teng-teng ini nanti teng-tengnya nggak bakal bagus kering. Nanti dia akan mudah berair juga, akan jadi lembek. Lembek. Ya Oh, betul. gitu. Jadi cuman hanya gula pasir, pakai Vilma Prestis ini supaya apa? Supaya nanti teng-tengnya itu lebih wangi dan teng-tengnya tidak begitu keras. Ya nanti kita masukkan kacangnya. Ya ini kita tunggu dulu ya chef ya. Oh ini. Oke, nah Smart Bakers di rumah, untuk pembelian produk Vilma yang tadi kita pakai dari awal, kalian bisa tinggal kunjungi Instagram @smartplusprof, nanti tinggal klik link yang ada di bionya. Atau kalian juga bisa kunjungi di website smartpluspro.com/ikatalak-lokal. Jangan lupa untuk pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar dan stay tune terus sampai akhir karena nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Vilma. Jadi stay tune terus sampai akhir dan semoga beruntung ya. Oke. Nah, sambil menunggu, kita ada pertanyaan lagi? Boleh, ya, Baby, kita ya? kasih Boleh. pertanyaan, ini masih ada pertanyaan banyak. Oke. Nah, ini dari Ayu Tiara. Ya. Jika tidak mau tambah pisang, bisa ya, Chef? Loh. Namanya cake pisang. Kalau nggak pakai pisang ya berarti bukan cake pisang. Bukan kayak pisang Iya, ya? iya betul. Jadi namanya cake pisang ya harus pisang gitu betul. Oke. Kalau pengen bikin lapis Surabaya ya nggak pakai pisang betul. Iya. Iya benar ya, Chef ya. Oke, nah ini juga Michelle Ya. underscore Wong 91. Ya. Ada tips nggak, Chef, kalau tidak ada mesin khusus supaya hasil tetap oke? Yang penting kita gunakan mixer saja. Ya mau hand mixer boleh. Jadi kalau kita bikin cake nggak ada hand mixer ya kita nanti mau bikinnya bikin apa gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Kita ada Ita 358. Ya. Chef, kalau bikin roll cake, permukaannya suka retak, kenapa ya, Chef? Itu biasa faktor dari resepnya. Jadi resepnya itu banyak kurang kuning telur atau kita adonannya terlalu kaku, banyak cake emulsifier atau pemanggangannya itu terlalu panas bisa juga. Oh, retak. gitu. Ya, jadi kering dia. Terlalu panas ya, Panas, Chef ya? betul, Waktunya betul. juga mungkin terlalu panjang juga bisa nggak? Iya, waktu panggangnya terlalu Oke. kering jadinya. Oke, nah ini juga ada. Ya. Dari Chef mau tanya, untuk penderita autoimun, apakah terigu bisa diganti tepung mokaf? Tepung mokaf itu resepnya tidak bisa cake pisangnya, itu berbeda. Jadi kalau ada resep beberapa ada di IG saya atau di IG Smart Plus Pro itu ada resep yang gluten free. Nah itu bisa, tapi yang saya tahu sih biasanya kalau cake-nya itu kayak cake biasa bolu coklat, tapi kalau pakai cake pisang biasanya nanti cake-nya akan lebih tidak ngembang, lebih padat karena kan dia tidak ada gluten tepung mokaf itu. Oke. Ya. Jadi memang ada resep khusus yang bisa pakai Tepung mokaf. tepung Ya, mokaf ini betul. ya, Chef ya. Untuk yang autoimun atau untuk yang autis ya. Oke. Nah di sini udah lihat ya, udah mulai terjadi karamel. Oh, jadi nggak usah diaduk ya, Chef? Ya, kalau banyak diaduk nanti dia akan menggumpal. gitu. Nah ini kita kecilin dulu. Oke. Ya. Jadi bikin karamel hati-hati ya Smart Baker, jangan sampai gosong ya. Nah kita aduk pelan-pelan. Oke. Tadi nggak usah pakai apa-apa ya, Chef? Nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa? Ya, ini cuma hanya gula pasir dibikin karamel, jangan sampai dia gosong. Kalau misalnya kepanasan kita kecilin ya nanti. Tapi sebenarnya karamel udah jadi ada nggak sih, Chef? Beli yang butterscotch itu ada, Udah tapi kan ada, memang beda. Ya, kan ada butterscotch, karamel tetap bikin dari gula. Nah ini udah mulai ya. Wow. Tuh. Wangi Cepat, ya. ini kita masukkan si Vilma Prestisnya yang 10 gram. Tuh. Pelan-pelan ya, ini hati-hati panas. Nanti bisa kena kulit kita, bisa melepuh nih. Ya bahaya sekali. Bener ya. Oh, wanginya enak banget. Smart Nah, Bakers. kan pakai Vilma Prestis kan, Betul jadi banget. teng-teng kacangnya nogatnya itu wangi dan tidak keras. Nah, Wow, begini ini kita wanginya matikan apinya ya Smart Baker. Kita masukkan kacang tanah yang dicincang kasar ya, Oke. dipanggang setengah matang tuh.
Oh, jadi pas kacangnya masuk, apinya dimatiin ya, Chef? Matiin, betul. Oh, Atau mau dinyalain kecil juga boleh. Yang penting kan ini kan Oke. kacangnya sudah matang dulu. Aha. Jangan kacang mentah ya, tapi kacangnya yang sudah dipanggang setengah matang. Dipanggang ya Bu ya. Oke. Jadi Smart Baker jangan disangrai. Disangrai itu bintik-bintik hitam. Oh, Ya. nanti jadi berwarna jelek ya, Chef Ya, pahit takutnya ya. Oke, Tuh. oke. Seperti ini. Tuh. Nanti kita pindahkan ke wadah nanti. Hmm. Nah ini kita tuangkan ke loyang atau ke loyang yang ada baking paper, kertas. Atau loyang misalnya, oh saya nggak ada baking paper, boleh loyang dipoles dengan mentega putih biar nggak lengket. Oke. Ya, di sini Nggak lengket kita ya. angkat ya, Oke, lumayan cepet ya, Chef bikin cepat ini ya. Nanti kita sambil menunggu, Oke. nah kita angkat dulu. Ini panas. Wow, wanginya enak banget. Nah di sini teng-tengnya saya sudah buat, tuh. Oh, ini udah jadinya ya, Nah Chef? kita gerus halus ya Oh, teng-tengnya. oke. Jadi setelah tadi matang, digerus ya, Chef ya? Gerus halus betul. Oke. Nah, atau juga misalnya teng-tengnya mau gede-gede kacangnya bisa juga. Ini memang nanti ngegerusnya lebih banyak waktu ya. Oke. Nah sekarang cake-nya saya sudah buat, sudah jadi ya, baby ya, Smart Baker. Ini cake-nya sudah ada, saya angkat dulu ini. Sudah ada yang sudah jadi ya. Ya. Oke. Smart Bakers yang tertinggal resepnya, kalian tinggal lihat di Instagram @smartplusprof di bagian Instagram feed-nya, nanti di situ ada resep detailnya. Jangan lupa untuk pembelian produk Vilma, tinggal klik link aja di Instagram @smartplusprof di bio-nya. Nanti kalian bisa terhubung oleh tim sales kami. Atau kalian juga bisa kunjungi website smartpluspro.com/e-katalog lokal. Oke, kita udah ada kue yang udah jadinya nih, Smart Bakers nih. Bentar ya, saya mau ambil dulu tatakannya. Baik. Nah, untuk pertanyaan juga sama nih, Smart Bakers, boleh langsung tulis aja di kolom komentar dan stay tune terus sampai akhir nih, karena nanti ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Vilma. Jadi stay tune terus sampai akhir ya, siapa tahu kamu yang beruntung. Oke, ini kita udah sampai dekorasi, mau masuk ke dekorasi, step dekorasi ya. Ya, dekorasinya kita lihat di sini. Oke. Nah, tatakannya ini saya contohkan doang ya. Kita bisa pakai yang bulat atau yang kotak. Ya, nanti yang udah saya hias yang bikinnya bulat. Oke, Ya. contoh hari ini Iya, bulat ya, Chef ya. Betul. Oke, sebenarnya kalau dekorasi itu sesuai kemauan Smart Bakers juga ya, Chef ya? Bisa, betul. Ya, jadi mau dilapis. Nah, biasanya di sini cake-nya ini sudah matang, dingin. Kurang lebih 1 jam. Nah, baru kita biasa susun. Ya. Oke. Nah, di sini Smart Baker ini butter kremnya saya sudah siapkan. Tuh, kalau udah dingin, kenapa lebih beku? Betul, karena ini kan ada selai kacang. Oke. Ya, selai kacang itu membuat butter kremnya lebih beku ya. Nah, kita bisa aduk dulu. Wah, padahal taruhnya tadi nggak di kulkas ya, Chef ya? Ya, nggak di kulkas dia karena kita ruangan AC dingin ya. Iya, oke. Nah, di sini cake-nya. Nah, ini cake-nya sudah matang, ini dia kering ya. Ya, kalau kenapa cake itu suka celong? Nah, itu biasa mungkin komposisi terigunya kurang atau panggangnya kurang matang. Oke. Nah, di sini kita angkat. Nah, di sini Wow. kita taruh dulu. Biasanya di sini kalau takut nggak goyang boleh dikasih krem sedikit. Aha. Nah, di sini kita taruh. Oke. Kita kasih dengan butter cream. Bentar. Ini. Nah. Kita kasih palet bengkoknya lebih mudah ya. Oke. Nah, kita taruh. Wow. Nah, kita lapis. Boleh katanya, oh saya pengen rata ditimbang. Ya, biasa chef Trisolo bisa timbang ya. Jadi lebih pas ya, betul. Jadi kan kalau ini kan saya kira-kira ya. Ya, Oke. tuh. Kalau saya kira-kira Yang penting rata ya, Chef rata. ya? Ada yang suka tebal, ada enggak. Oke. Ya, nah ini setelah itu kita taruh cake yang kedua. Layer Nah, ini dua ya, boleh Chef? Betul. Berarti tadi 85.000 dapat sebesar ini ya, 85 Chef ya? ya. Nah, setelah itu tuh kita rapikan dulu. Oke. Ya, kita poles lagi. Memang kalau benar-benar itu harus ditimbang karena nanti hasilnya itu dipotong lebih merata butter Oke, kremnya. Berarti ini setiap layer dikasih ya, Chef ya? Ya, setiap layer dikasih. Nah, di sini timpa yang ke cake ketiga. Paling atas ya. Wow. Nah, cake ketiga. Cantik banget. Nah, ditumbuk seperti ini. Nah, kita tekan-tekan. Nah, baru kita nanti poles dengan keseluruhan dengan butter kremnya. Oke. Nah,
Saya contohkan dulu ya. Ini saya udah bikin yang udah jadi. Misalnya buttercreamnya kita dari seperti ini, dari atas dulu. Oke. Nah. Oh, atas dulu ya. Ya, triksnya. dan baru samping. Baru Saya udah samping. bikin yang udah jadi sulapannya, jadi nggak kelamaan. Oke. Oke. Ya, Nanti di sini baru ditaburin kacangnya. betul. Dari sini nanti baru pinggirannya. Nah, Oke. ini yang saya sudah buat sudah jadi ya, smart baker. Aha. Kayak ini ya, kalau sulapan. Sulap. Tada, magic. Wow, cantik banget ya Smart Bakers ya. Ya, ini kayak, nah ini udah jadinya. Oh iya. Nah, ini yang udah saya poles ya. Jadi memang polesan itu harus kita biasa. Oke. Ya. Jadi kita rapikan. Nah di sini bagaimana cara menempelkan si tank-tank kacangnya. Oh, iya. Jadi bukan di ini ya, bukan di apa lempar-lempar, bukan. Jadi biasa kalau di pabrik itu tukang kue itu biasa ada yang banyak, biasa pakai tangan. Jadi cuman angkat seperti ini. Kita bisa pakai tangan juga bisa. Oh, gitu. Tapi kan kurang hygiene. Jadi kita bisa pakai dengan ini kan masih agak beku ya. Iya. Jadi bisa pakai seperti ini. Jadi kita tank-tank kacangnya kita aduk-aduk dulu supaya dia nggak beku. Nah ini bisa sampingnya kita coba dulu ya. Udah nempel apa belum? Kita coba dulu. Berarti setelah dilapisin semua ditunggu dulu, Chef. Ya karena ini kan tadi saya hias, saya taruh di kulkas supaya jangan terlalu lembek buttercreamnya. Oh, gitu. Ya kita coba dulu ya. Ini kita Oke. pakai. Nah di sini kita bisa pakai seperti ini. Pakai scraper yang dari Filma tuh. Oh. Kita agak, nah tekan-tekan biar agak nempel, ya. Nah, pelan-pelan, Oke, tapi termasuk gampang nempel ya, Chef ya? gampang nempel ya, pelan-pelan seperti ini tuh. Wow. Jadi memang harus setengah beku ya, jadi harus agak beku supaya nanti mudah nempelnya. Jadi kremnya nggak belepotan. Oh gitu. Oke. Ini mau di cover semua atau enggak bisa. Tapi kalau nggak di cover atasnya dengan kacang, biasanya harus sampai jangan menempel terlalu banyak ke atasnya. Oke. Harus pinggirannya dulu ya, Chef ya? Ya, pinggiran dulu, baru atas. Karena kalau atas dulu biasanya suka kacangnya nanti tumpah-tumpah. Oke. Wow, cantik ya. Ya, nah ini tuh. Ada juga di bakery yang saya bilang tadi pakai tangan, tapi kan takutnya nggak merata ya, enakan Iya, pakai benar. scraper. Oke. Ini juga kadang-kadang kita bisa ulang lagi sampai dia nempel semua. Iya. Sampai nggak ada yang bolong-bolong ya, Chef Betul. ya? Mhm. Wow. Oh, Ini kita wangi rapikan kacangnya dulu. enak, wangi kejunya Iya, juga enak ya. wangi tank-tank kacangnya, bau Filma Prestisnya. Betul. Nah, cake-nya pun buttercreamnya ada aroma vanila Betul. sama kacangnya. Jadi perpaduannya emang Betul. bagus banget ya, Chef Di ya. sini misalnya kurang nempel juga, boleh balik lagi kita Oke. tempelkan. Ya, nah baru terakhir kita atasnya ya, sebagai tuh. Nah, kita rapikan. Atau mau beri seperti di foto, nggak pakai atasnya, dipakai kacang juga bisa. Ya, Oke. ya di foto itu kan. Tergantung selera ya, Chef ya. Ya, biasa orang tuh lebih seneng tank-tank kacangnya banyak. Oke. Ya, pada ini kan cake pisang ya, tapi ada nogatnya. Apa? Kita rapikan dulu. Wow. Cantik banget ya, Chef ya. Ya, nah ini udah. Oke. Terus ini kita bersihkan dulu yang jatuh-jatuhnya. Oke. Bentar. Wow, bisa dilihat nih Smart Bakers ya, cantik banget. Dan ini Ya, wanginya kita enak rapikan sekali. dulu ya. Oke. Yang ini jatuh-jatuhnya supaya lebih rapi. Nah, untuk Smart Bakers yang tertinggal bisa langsung lihat aja di Instagram @smartplusprof di Instagram feed-nya. Dan untuk pembelian produk Filma yang tadi kita pakai dari awal, kalian tinggal langsung aja klik link di Instagram tersebut. Nanti kalian langsung terhubung oleh tim sales kami. Untuk mengunjungi website juga bisa di smartpluspro.com/e-katalog lokal. Ya. Oke. Ini kita sambil masuk ke pertanyaan ya, Chef ya. Ya. Boleh? Nah, ini ada pertanyaan dari @dapur-dapur nih, Chef. Bagaimana cara membuat nougat agar tidak cepat basah, melempem, dan cukup bertahan crunchy? Ya, jadi yang tadi saya bilang ya, Smart Baker. Jadi resep ini pakai, jadi hanya 100 gram gula pasir, dibikin karamel, masukkan Filma Prestige margarin, aduk merata, baru si kacangnya kita masukkan. Oke. Jadi kenapa tank-tanknya suka berair? Karena kadang-kadang ada resep itu pakai air, si gula pasir. Oh, Jadi kita pakai gula pasir, kita aduk merata, baru si kacangnya kita masukkan. Oke. Jadi kenapa tank-tanknya suka berair? Karena kadang-kadang ada resep itu pakai air, si gula
pasirnya nggak boleh. Jadi bikin teng-teng nougat ini nggak boleh ada air sama sekali. Kalau saya tidak pakai ada air sama sekali. Nanti sudah udah jadi seperti ini, taruh di Tupperware, taruh di lemari es. Jadi nanti si teng-tengnya itu tetap garing. Ya. Jadi takaran yang dari Chef Koko itu memang udah pas ya, Udah Chef pas ya? ya. Jadi nggak ada pakai air, cuma hanya gula, Vilma Prestige dan teng-teng kacangnya. Betul. Ya. Ini sama dari orang yang sama nih, ketahanan cake atau tart yang memakai bahan basah seperti buah pisang, tahannya berapa lama? Cake pisang ini kalau di suhu ruang paling hari ke-4 berjamur. Oh iya. Jadi kalau cake pisang ini saran saya enakan taruh di chiller, itu bisa sampai 1 minggu. Oh bisa sampai 1 Ya, minggu ya, betul. Chef ya? Oke. Nah ini juga ada, Chef apa bedanya baker's fat dan whipped cream? Beda. Jadi kalau baker's fat itu kan dari lemak nabati, dari kelapa sawit. Nah, sedangkan whipped cream itu kan dari disebutnya ada 2 macam. Ada dairy itu dari susu, dari susu yang kalau kita masak suka ada yang kulitnya itu ya dari lemak susu ya maksudnya. Kalau ada juga yang non dairy itu dari nabati. Jadi whipped cream itu bahan dasar dari susu cairan. Berarti kalau yang dengan baker's fat itu dari lemak nabati, beda. Jadi perbedaannya itu ya. Ya. Nah, ini ada dari Almira _ Kaira. Resep ini bisa dikukus nggak, Chef? Nggak bisa. Jadi Smart Baker resep yang dipanggang tidak semua bisa dikukus. Jadi nggak mungkin yang dikukus bisa dipanggang, jadi nggak bisa ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Diva _ Kitchen. Ya. Chef, apa bedanya membuat cake dengan campuran minyak goreng sama margarin yang dilelekan? Bedanya apa, Chef? Beda. Jadi kalau kayak bikin cake pisang yang berat, nah kalau pakai minyak goreng bisa. Cuman minyak goreng itu kan nanti hasil cake-nya itu kan lebih moist. Cuman memang harus tambahkan garam supaya ada rasa gurihnya. Beda dengan kalau pakai margarin kan sudah ada kadar garam, ada aroma. Jadi kalau pakai minyak goreng itu biasa kalau bikin cake pisang harus tambahkan esen pisangnya. Ini juga sama dari Yayu Pras _ Sutejo. Tahan berapa lama untuk buttercreamnya karena ada selai kacang tadi sama ya? Buttercream selama suhu ruang sama 4-5 hari. Tapi kalau di kulkas bisa sampai 10 hari atau 2 minggu bisa. Nah ini kalau dari Arvila Vidya, kalau pakai kacang tanah utuh kulitnya dihilangkan juga ya? Pasti. Waduh, mana ada teng-teng pakai kulit. Ya. Kan biasanya judulnya kan kacang tanpa kulit. Kalau ini masa teng-teng pakai kulit. Kayak peribahasa ya, Chef ya? Jadi kalau bikin teng-teng ya nggak mungkin pakai kulit ya Bu ya. Jadi harus pakai kulitnya itu dibuang gitu. Iya. Nah, kan jarang kita makan durian pakai kulit durian. Oh iya, tajam ya. Ada lagi nih dari orang yang sama nih, kacangnya pakai kacang almond atau mede bisa, Chef? Bisa. Jadi kalau Ibu pengen premium bisa pakai kacang mede atau kacang almond. Cuman harga jualnya mau berapa Bu? Mau 500.000. Ini mede ya, Chef ini ya? kan jualnya 150.000 ya. Nah ini juga ada sama Chef dari Diana _ Gunawan. Chef, kalau untuk bolu gulung tapi saya tidak punya kompor api atas, triknya supaya tetap kering atasnya gimana ya, Chef? Itu biasa api atas itu kan tadi saya bilang, jadi pakai api bawah, bisa Ibu ada kompor gas, taruh di rak bawah dulu, baru nanti ke atas supaya permukaan atasnya lebih kering. Jadi teknik oven itu dari Bapak Ibu sekalian, jadi harus tahu kita coba-coba. Jadi nggak mungkin kita tanya ke chef kita, karena kan chef kita nggak mungkin di rumahnya taruh oven tangkring, oven gas, jadi bukan tukang gas ya, jadi kita harus coba sendiri betulnya. Benar-benar. Ini sama ada juga dari Arvila Vidya, kalau kacangnya diganti biskuit bisa nggak, Chef? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Ya, jadi biasanya dulu saya coba pakai sereal, kayak Rice Krispies, cornflake. Cuman jadi aneh ya. Cuma maksudnya itu kita bikin pakai kacang nougat, jadi kalau teng-tengnya pakai itu bukan kacang ya jadi aneh gitu. Oke. Nah ini juga sama dari Arvila Vidya, ini awalnya lengket nggak sih, Chef? Teng-tengnya kok bisa nggak gerindilan gitu? Iya, karena kan teng-tengnya itu kalau sudah dimasukkan kacang itu kan seperti tadi ya. Jadi kayak beku ya. Jadi nanti pas digiling, Nah, pas digiling itu tidak lengket. Jadi Ibu mau Smart Baker mau kasar, mau halus gampang tuh seperti ini. Gampang sekali ya. Mau lebih halus bisa, asal gilingnya lebih halus lagi. Nah biasanya saya bikin 2 macam, ada yang pakai kacang tanah, ada yang pakai kacang tanahnya yang kacang Bali, yang tadi bulat-bulat bisa juga. Kita ambil ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini bisa juga, cuman memang pengerjaannya lebih sulit, tapi gurih juga sama. Ya kalau kadang-kadang kan saya beli kacang yang udah jadi, kadang-kadang suka bau tengiknya, pakai yang kacang kacang Bali yang udah praktis. Betul. Ini dari Danianto, tips membuat buttercream yang lembut tapi tidak ngendal di lidah gimana, Chef? Buttercream ya kita gunakan Vilma Baker Cream Fat. Jadi Vilma Baker Cream Fat kita itu kan melting point-nya 3638. Jadi
tidak ngendal. Oke. Jadi kalau kita pakai produk lain mungkin kita nggak tahu ya, mungkin tapi kalau produk Vilma Baker Cream Fat dijamin tidak ngendal. Oh, oke. Karena itu bagusnya produk Vilma ya, Betul, Chef ya. ya. Ini dari orang yang sama, Chef, Ya. butternya itu apakah kandungan lemaknya tinggi? Bolehkah dikonsumsi oleh orang yang punya sakit kolesterol atau diabetes? Bisa. Jadi Bu gini, kalau orang kolesterol kan kita nggak makan seloyang ya. Ya, sama diabetes juga. Jadi kalau kue itu makan satu potong. Jadi kalau buat diabetes boleh nggak makan, kalau saran saya enakan sih tetap pakai gula biasa, tapi makan secukupnya. Jadi jangan sampai baby makan satu loyang ya, nggak boleh. Jadi harus satu potong. Ya, jadi harus kolesterol itu gini. Jadi kolesterol itu kan kalau kita makan satu potong nggak mungkin langsung jadi lemak kolesterol ya. Jadi saran saya kalau kita makan tiap hari lapis legit, nah itu pasti kolesterol. Tapi kalau makan satu potong tidak. Oke. Karena semua makanan sekarang kalau kayak kita makan santan, kan kalau rutin makanan Padang ya pasti akan kolesterol. Ya. Iya, benar Yang ya. penting kita makannya nggak boleh tiap hari dan banyak. Oke, Ya. berarti berapa banyak makannya ya, Chef, Betul, yang diatur betul. ya. Nah, ini dari Of Mylin, teng-tengnya untuk besok melempem tidak, Chef? Tidak. Jadi teng-teng itu saran saya kalau sudah jadi taruh di Tupperware, taruh di chiller bisa. Atau taruh ruang bisa. Kalau saya lebih taruh di chiller karena apa? Supaya lebih kering. Oke. Pokoknya yang penting jangan bikin pakai air aja teng-tengnya. Kalau pakai air dijamin hari ini bikin, sorenya pasti akan mencair. Mencair. Ya. Oh, kuncinya itu jangan pakai Betul, air ya. ya. Ini dari Daryanto 49, agar bisa menempel sempurna bagaimana tipsnya, Chef? Apakah harus dalam keadaan basah agar nempel sempurna tadi? Yang tadi saya bilang, jadi buttercreamnya itu setelah cake-nya itu dilapis semua, boleh taruh di chiller. Nah, di chiller itu kurang lebih setengah jam. Supaya apa? Supaya lebih ngeset waktu kita menempelkan itu, jadi nggak belepotan buttercreamnya. Oke. Ya. Nah, ini jadi orang yang sama. Ya. Kalau disimpan dalam freezer, apakah bisa lebih tahan lama, Chef? Bisa. Jadi kalau di freezer ya, jadi Smart Baker bisa taruh cake-nya ini, cake banana nougat layer cake-nya taruh di dus, di plastik wrap, mau 3 bulan, mau 6 bulan boleh. Tapi yang penting jangan tidak taruh di dus, nanti dia kan bau kulkasnya nempel. Jadi enakan pakai dus tapi di plastik wrap supaya tertutup rapi. Oke. Ya. Nah, ini lagi ada Chef, apa beda hasil antara loyang kue yang dilapisi, satu loyang lagi yang diberi air? Beda. Jadi biasa itu kan cake kan berbeda resep. Kalau ini kan cake pakai cake emulsifier, tapi kalau cake yang pakai bawahnya air itu kan biasanya Au Ben Mary. Itu kayak resep cotton cake atau chiffon cake itu pasti beda. Beda resep, beda teknik juga sama. Oke. Nah, selanjutnya, Chef, kita Ya, ini kita hias. Nah, ini kan kita hias atasnya bisa dengan buttercream, misalnya mau berapa. Nah, ya. Wah. Kasih berapa hiasan, nanti hiasannya atasnya bisa dengan pisang segar atau keripik pisang. Oke. Oh, bisa pakai keripik pisang juga ya, Ya, Chef? betul. Ini buttercream yang tadi ya, Chef ya? Ya, buttercream tadi, betul. Oke. Wow, berarti Ini kalau nih, hias agak ya kebuka sesuai ini. selera ya, Chef ya? Ya. Agak bergas ini ya. Nah, Wow. atasnya bisa dikasih dengan hiasan pisang yang pisang potong. Atau pisangnya nanti mau disaute dulu, kasih margarin, di teflon bisa juga, atau keripik pisang. Ya. Oke. Kalau orang bikin cake onde kan, nah biasa atasnya onde. Kalau ini bisa pakai pisang atau keripik pisang, lebih aman ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Delie Ya. 14. Nah, dia mungkin ketinggalan nih, Chef. Untuk Ya. oven kacang berapa suhunya, Chef, dan berapa lama panggangan? Oven kacang itu biasanya pakai apinya 150, kurang lebih 30 menit atau 35 menit boleh. Yang penting dia agak kuning kecoklatan, jangan terlalu tua ya. Oke. Kalau terlalu matang nanti kacangnya akan pahit ya. Oke. Nah, ini untuk ting-ting kacangnya di blender sebentar, apakah bisa, Chef? Bisa di blender. Jadi kalau mau di blender agak halus bisa, nanti bikin nougatnya kan nanti digilingnya nggak begitu repot ya, bisa juga ya. Tapi kalau sampai halus banget gitu, Chef? Jangan terlalu halus, nanti bikin bumbu pecel gitu. Oh iya, tinggal dikasih sambal Ya, aja, Chef jangan. ya? Jadi kacangnya jangan terlalu lemas, nanti bikin bumbu pecel. Kita mau bikin cake, bikin bumbu pecel. Gak ada repot ya. crunchy-crunchy-nya Iya, ya, Chef? betul. Oke. Nah, mungkin ada lagi, Chef, tipsnya dari... Tipsnya di sini yang penting buttercream, yang tadi saya bilang pakai Vilma Baker Cream Fat dicampur dengan Vilma Prestige dan gula halus itu supaya nanti cake-nya lebih kokoh. Tapi kalau boleh nggak pakai gula cair bisa, cuman nanti buttercream-nya akan lebih lembek, lebih lembut. Cuman memang di spreadnya nanti akan lebih ringan. Jadi kalau saya lebih suka pakai gula halus karena apa? Supaya nanti waktu kita poles lebih mudah merata. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi, Chef, gimana sih cara penyimpanan kacangnya biar nggak mudah tengik? Ya, di sini kan Smart Baker bisa beli kacang yang sudah jadi. Misalnya kacang yang udah siap pakai,
kita bikin nougat kacang, taruh di Tupperware. Kalau pengen teng-teng kacangnya awet, ya taruh di chiller. Ya kalau taruh di suhu ruang biasanya kan seminggu pun takutnya bau tengik. Oke. Jadi penyimpanannya ya Chef ya. Ya betul. Nah ini dari Ayu Titis 1504, gimana cara mengatasi loyang yang lengket Chef padahal udah dikasih Carlo? Makanya ya Bu ya, jadi Smart Baker jangan pakai minyak oles loyang. Minyak oles loyang itu biasanya buat loyang kayak tulban, loyang sultan ya. Nah kalau pakai loyang bulat, saran saya pakai Vilma Baker Cream Fat, jadi lemak putih. Ya poles supaya nanti mudah lepas, karena minyak oles loyang itu biasa diperlukan biasanya untuk loyang kulban, loyang sultan, karena kan dia sudah ada teflonnya. Tapi kalau loyang bulat tadi enakan pakai mentega putih atau pakai margarin biasanya. Hanya margarin saja, tapi kalau pakai Vilma Baker Cream Fat, mentega putih itu zaman dulu kan margarin agak tebel, kasih terigu. Kalau baby dibedakin kan cantik, tapi kalau kue kan nggak bisa loyangnya. Iya, putih-putih. Benar. Jadi nggak bisa ya. Jadi loyangnya pakai Vilma Baker Cream Fat dipoles agak tebal, jadi nanti mudah keluar dari loyangnya. Oke, jadi harus pakai Vilma Baker Cream Fat ya, ya, Chef. lemak putih atau shortening ya. Nah, ini terakhir ada pertanyaan dari Ardian. Chef, kalau boleh tahu apa kelebihan Vilma dibandingkan merek yang lain? Ya, kelebihan Vilma adalah di sini kan dari kelapa sawit pilihan. Setelah itu, kalau Vilma Prestige ada kandungan butternya. Udah pasti kan nanti kita menjual produk kuenya itu dengan harga tidak begitu mahal, tapi hasilnya maksimal. Premium ya Chef premium, ya? Betul. Jadi emang cocok untuk jualan juga bisa ya? Jadi kondisi pandemi ini, jadi Smart Baker bisa pakai Vilma Prestige, jadi nggak usah saya tambahkan butter lagi mahal. Jadi dengan Vilma Prestige, nanti hasil cake-nya maksimal. Wah, berarti cocok banget untuk yang mau usaha ya Chef ya? Betul ya. Nah ini ada lagi terakhir nih Chef. Kalau karamel bisa untuk popcorn sebagai ganti kacang Chef? Karamel bisa untuk popcorn sebagai ganti kacang. Bisa. Jadi karamel ini kan bisa buat nanti dibikin karamel, pakai masukkan popcornnya bisa juga. Karamel tadi Chef buat ya, itu bikin ya? popcorn karamel bisa juga. Nah, berarti ini intinya kita harus pakai produk Vilma ya Chef ya, biar cantik ini, wanginya juga enak ya Chef ya. Nah untuk Smart Bakers yang di rumah untuk pembelian produk Vilma yang tadi kita pakai, boleh langsung klik Instagramnya di @smartplusprof videonya. Nanti kalian langsung terhubung oleh tim sales kami. Nggak kerasa udah selesai ya Chef ya? Betul, sudah 1 jam ya. Betul. Saya gak sabar nih pengen makan ini nih Chef, wanginya. Coba nanti ini ya, betul. Wanginya sudah menggoda banget nih Chef. Mungkin kita mau menuliskan nama-nama pemenangnya. Boleh, kita lihat nama pemenang dulu ya. 10 nama pemenangnya. Siapa ya yang kira-kira menang ya? Silakan Chef. 5 pemenang ya? 5. Ya. Pemenang pertama adalah Liswan 40. Selamat ya. Ya, yang kedua adalah @m1_ngky. Ya, selamat. Yang ketiga adalah Hani_Suteyo. Ya, selamat. Yang keempat adalah Donyonto 49. Ya, selamat. Yang terakhir adalah Ayu Astiti 1504. Ya, selamat. Selamat kepada pemenang. Nanti merchandise dikirim ya. Betul, selamat kepada 5 orang pemenang. Terima kasih sudah mengikuti live baking kita hari ini ya, Smart Bakers ya. Jangan lupa untuk follow Instagram @smartplusprof, karena nanti kita akan mengadakan live baking lagi nih. Semoga kalian gak ketinggalan ya. Terima kasih Smart Bakers. Sampai jumpa. Sehat selalu ya. Sampai jumpa. Dadah.